orang-orang yang selamat di alam kubur. Mari kita semua simak dan jangan lupa mencatatnya agar kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang beliau berikan. Informasi lainnya adalah jangan lupa besok ba'da subuh insya Allah akan ada kajian kitab Syarah Hisnul Muslim bersama Ustaz Abu Hanif Ali Patada MA Hafizahullah. Informasi lebih lengkap mengenai jadwal kajian dan kegiatan kami lainnya dapat dilihat di layar monitor di Selasar Masjid, pada sending banner di arah masjid dan juga di flyer-flyer media sosial kami. Kemudian bagi jamaah yang membawa anak-anak agar bisa dikondisikan sehingga tidak mengganggu jalannya kajian, dan juga jangan lupa bagi jamaah untuk mengaktifkan Virtual Silent pada handphone masing-masing. Untuk pertanyaan seputar materi kajian hanya bisa ditanyakan lewat pesan WA di nomor 0877 8002 8005. Dan kami informasikan juga bahwa kajian ini juga disiarkan secara live streaming melalui kanal YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, serta TikTok di Masjid Musmi Jabal, juga melalui YouTube Tarbiyah Sunnah Channel. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Ustaz. Wala tafadhol masykur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wal aqibatul muttaqin wala udwana illa ala zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Hadirin jamaah Masjid Mu'adz bin Jabal di Cilengsi itu, Bogor pokoknya, Jawa Barat. Yang Allah muliakan juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar beberapa radio lain, pemirsa beberapa TV yang tergabung ke dalam grup kajian bersama, juga para netizen melalui akun manapun, dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa. Pertemuan bulan yang lalu kita sudah membahas amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Intinya seluruh ibadah, amal soleh apapun bentuknya, sholat, saum, zakat, infak, sedekah, silaturahmi, kemuliaan akhlak, thalabul ilmi, pokoknya semua ibadah dan amal soleh itu bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, dan termasuk berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur dengan doa-doa yang ma'thur dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada beberapa orang yang dipastikan selamat di alam kubur. Selamat dari dua hal. Selamat dari fitnah kubur, artinya dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Pertanyaannya kan tiga. Man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Di dalam riwayat lain dari Al-Bara bin Azib, wa ma amaluka. Bagaimana amalmu? 4. Man rabbuka bertanya tentang masalah tauhid, masalah akidah. Terus wa madinuka menunjukkan loyalitas ketaatan kita kepada syariat Allah. Wa man nabiyuka menunjukkan
sikap manhaj kita di dalam beragama. Yang kemudian siapa yang mampu menjawab dengan jawaban yang benar, Rabbi Allah, dini al-Islam, wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, maka dia selamat dari fitnah kubur. Dan pertanyaan ini bukan pertanyaan hafalan. Pertanyaan ini jawabannya menyangkut amalan kita selama di dunia. Asal 3 ini lurus, tauhid dan akidahnya lurus, taat kepada syariat, manhajnya lurus, selamat dia. Makanya buku tauhid yang dasar yang sering diajarkan oleh para asatidz kita dari dulu juga mendengar kajiannya, itu jawaban rinci tentang 3 pertanyaan ini. Nama kitabnya apa? Al-Usul Ats-Tsalatsa. 3 perkara pokok yang menjadi bahan pertanyaan di alam kubur. Pelajari itu, fahami itu, yakini itu, aplikasikan itu yang menjamin mampu tidaknya kita dalam menjawab pertanyaan di alam kubur. Dan itu yang disebut dengan fitnah kubur. Siapa yang selamat dari fitnah kubur, dijamin dia selamat dari azab kubur. Jadi dari sini kita mengetahui salah satu amalan yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah kubur dan azab kubur adalah ilmu. Pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar, lalu kemudian diaplikasikan. Kita belajar al-usul tsalatsa itu bekal untuk bisa terhindar dari penderitaan di alam kubur. Yang masa atau waktu hidup di alam kubur jauh lebih panjang daripada di dunia. Di dunia mah puluhan tahun. Ada yang belasan tahun sudah meninggal, ada yang bayi sudah meninggal. Kita sudah puluhan tahun. Saya hidup di dunia sudah lebih dari 17 tahun. Cuma lebihnya berapa? Nah itu misteri, rahasia. Udah puluhan tahun. Berapa lama lagi saya hidup? Wallahu a'lam. Inginnya sih masih panjang. Tapi ajal kita nggak tahu. Anggaplah 80 tahun. Setelah itu mati, jangan ingin lebih dari 80 tahun loh. 100 tahun gitu. Menderita. Kalau sudah 80 tahun, nikmat hidup itu sudah nggak terasa lagi. Mau makan, banyak pantangan tuh. Mau makan yang enak-enak, yang gurih-gurih, kambing, simontong kayak gitu. Tensi naik. Kolesterol naik. Gula naik. Dan seterusnya. Mau makan yang sehat-sehat, kacang-kacangan, sayur-sayur hijau, asam urat naik. Terus makannya apa? Air putih aja, udah air bening. Nikmat gak hidup? Uang banyak, melimpah. Uangnya miliaran. Uangnya bruk di juru, brok di panto, ngalayah. Di tengah imah, lubak libuk, nepikeun ka teu kalebok. Saking banyaknya. Tapi gak bisa ternikmati. Mau jalan-jalan pakai mobil mewah ber-AC harga miliaran, kena AC dikit bersin-bersin. Matikan AC-nya, buka jendelanya, kena batuk-batuk, kena angin debu. Apalagi yang bisa dinikmati dari dunia setelah usianya di atas 70-80 tahun menjadi gudang penyakit kitanya. Ngobrol dengan cucu gak nyambung. Beda generasinya. Akhirnya apa yang terjadi? Sisa hidupnya menderita. Saya ada tetangga udah usia 90 tahun lebih. Sekarang sudah meninggal.
Itu waktu setiap ketemu orang-orang bilang, ma sing panjang yuswanya. Apa langsung, tolong didoakan panjang umur, geus bosan hirup. Kayak gitu. Tapi mati gak mau juga gitu. Gak ada sesamanya dia. Kesepian. Ngobrol dengan anak, dengan cucu, dengan cicit sudah gak nyambung. Nah itu makanya jangan panjang-panjang umur malah. Yang penting sehat. Dan barokah karena dipenuhi oleh ibadah dan amal soleh. Setelah kita mati masuk ke alam kubur berapa lama? Sampai kiamat. Berapa lama? Nggak tahu. Bisa 1000 tahun, bisa 10.000 tahun. Kita nggak tahu kapan kiamat. Yang jelas lebih panjang daripada di dunia. Usia 80 bahkan 100 tahun itu pendek, singkat dibanding di alam kubur. Apalagi di hari kiamat nanti. Abadi selama-lamanya. Karena itulah maka yang harus kita perhatikan adalah nasib kita dalam kehidupan kita di alam barzah yang jauh lebih lama, apalagi di akhirat nanti. Sekarang mah sementara, tidak akan sementerus, paling cuma sementahun. Setelah itu kita akan tinggalkan, kita masuk ke alam yang masa hidupnya jauh lebih panjang. Di sanalah kita harus memastikan kita bahagia. Selamat dari 2 hal. Dari fitnah kubur dan dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur. Ini yang kita akan pastikan, kita akan berbahagia di sana, berbahagia di akhirat nanti. Ada beberapa golongan orang yang dipastikan selamat dari fitnah kubur, selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur yang luar biasa. Di antaranya adalah, pertama, kalau kita bisa menjadi seperti ini, lakukan. Menjadi seorang yang syahid lillahi ta'ala. Orang yang mati syahid, mati di medan perang karena membela Islam secara ikhlas dan tulus, dipastikan selamat dia. Di alam kubur selamat, di akhirat selamat, bahkan memperoleh hak istimewa melebihi yang dimiliki dirasakan oleh orang pada umumnya. Berkata Rasulullah SAW dalam hadis yang diterima dari Miqdam bin Ma'di Karab, berkata Rasulullah SAW, "Lisyahidi indallahi sittu khisalin." Orang yang mati syahid di sisi Allah ada 6 keistimewaan. Pertama, yughfaru lahu fi awwali dafnihi. في أول دفعه ويرى مقعده في الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 أقربائه. Ada 6 keistimewaan di sisi Allah bagi orang yang mati syahid. Pertama, diampuni seluruh dosanya di tetesan darah pertama yang mengucur dari badannya. Ketika pertama darahnya ngucur, belum tentu mati. Kesabet tangannya berdarah, mati enggak? Enggak. Tahu enggak seorang sahabat ketika perang Badar, dia enggak ikut. Karena perang Badar enggak wajib. Perang Badar itu tidak diduga, tidak direncanakan. Perang Badar itu terjadi tadinya Nabi dan kaum muslim mencegat rombongan Abu Sufyan baru pulang dagang dari Syam menuju kota Makkah, dicegat.
Karena ini bukan pasukan perang, itu rombongan kafilah berdagang, nggak bersenjata kecuali ala kadarnya, bukan pasukan perang. Cukup 300 orang lah. Tapi apa yang terjadi? Saat itu pemimpin rombongan Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir, ini utusan ke Mekah, kita mau dirampok, gitu. Orang Mekah langsung membentuk pasukan 1.000 orang. Nah, yang tadinya mau menghadapi kafilah pedagang, berhadapan dengan pasukan perang. Banyak sahabat lain yang nggak tahu, tetap aja tinggal di Madinah. Akhirnya perang. Alhamdulillah menang. 1:3 kekuatannya. Tapi kekuatan manusia itu Allah mengirimkan 1.000 malaikat tuh. Id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ingat ketika kalian berdoa kepada Allah waktu mau perang Badar. Allah mengijabah doa kalian, Allah mengutus 1.000 malaikat yang turun berduyun-duyun. Musuh 1.000, malaikat 1.000. Satu malaikat aja bisa menghancurkan mereka semua. Ini 1.000. Pantas menang. Nah, ada sahabat yang kecewa, lah saya tidak diajakkan perang. Lalu bersumpah, kalau Allah nanti mentakdirkan ada perang yang kedua, Allah akan melihat apa yang akan saya lakukan. Tahun depannya perang Uhud. Nah, ada seorang sahabat yang meyakini dia itu akan gugur sebagai orang yang pertama gugur. Dia panggil anaknya. Dia bilang, saya melihat saya akan menjadi orang pertama gugur. Tak ada yang saya banggakan, yang saya tinggalkan setelah Rasulullah SAW kecuali dirimu. Terus ada wasiat, bayarkan hutang, jaga adikmu dan seterusnya. Apa yang terjadi? Besoknya dia berperang. Dan setelah perang usai, dicari jenazahnya, sudah tidak dikenali lagi, kecuali adiknya yang mengenali jarinya yang ada berbeda. Oh ini, ternyata di dalam tubuhnya ada lebih dari 80 bekas tusukan, pedang, tombak, panah, dan seterusnya. Wajahnya sudah tidak dikenali lagi. Dengan 1-2 sabetan, 40-50 sabetan sudah berlumuran darah, dia masih bisa membunuh loh. Sampai setelah 83 tusukan baru mati itu. Hebatnya fisik dan mental seorang prajurit muslim. 60-70 tusukan masih tagen dia. Nah, di tetesan darah pertama, masih hidup, belum mati, itu sudah diampuni dosa-dosanya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yura maq'aduhu fil jannah, akan diperlihatkan tempat tinggal dia di surga. Yang berikutnya, wa yujaru min adzabil qabr, dia akan dilindungi, diselamatkan dari azab kubur. Dan wa ya'manu minal fazil akbar, dia aman dari goncangan terdahsyat pada waktu kiamat. Pada waktu kiamat, sangkakala ditiup, yang goncang itu bukan sekedar orang-orang yang masih hidup di dunia saja loh, enggak. Termasuk orang yang sudah ada di alam kubur, karena hidup lagi mereka di alam kubur kan. Memperoleh nikmat kubur bagi orang beriman, beramal soleh, terkena azab yang berdurhaka dan seterusnya. Mereka hidup. Ketika kiamat terjadi, semuanya merasakan kengerian, kegoncangan. Kecuali yang mati syahid. Terus wa yudhaw ala ra'si tajul waqar, akan diletakkan di atas kepalanya mahkota ketenangan. Al yaqutah minha khairu minad dunya wa ma fiha. 1 butir yakut berlian yang ada di mahkota itu
lebih mahal daripada dunia dan isinya. Terus ini kedemenan bapak-bapak semua. Siapa yang enggak demen dengan poin ini enggak normal dia. Wa yuzawwaju sintain wa sab'ina zaujatan minal hurin. Dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari surga. Jangankan 72 atau satu aja, jangankan bidadari surga lah. Ahwat nusolehah we di dunia satu. Senang apa tidak? Enggak. Tapi seneng banget. Baru satu, apalagi 4. Tapi liar kata 4. Tapi ini mah bidadari surga, ada solehah tuh. Mulai nu manyun, mulai nu baud. 72 bayangin. Dan dia akan mampu, akan bisa memberi syafaat kepada 70 orang kerabat. Kita tinggal bikin list saja siapa yang akan kita bawa masuk surga apabila kita masih mati syahid. Yang jelas yang pertama ayah dan ibunya. Orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Pasangan kita. Anak-anak kita dari mulai sulung sampai si bungsu. Kakak dan adik kita. Itu belum tentu 10 itu. Masih banyak sisanya, 70. Itu akan bisa diselamatkan. Salah satu di antara ke-6 poin keistimewaan itu adalah wa yujaru min adzabil qabr. Dia akan diselamatkan dari azab kubur. Bahkan kenapa di sini tidak disebut diselamatkan dari fitnah kubur? Karena dia tidak mengalami fitnah kubur. Orang yang mati syahid tidak ditanya di alam kuburnya. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitab Sunannya. Salah seorang sahabat Nabi SAW bertanya, "Ya Rasulullah, ma balul mu'minin yuftanuna fi quburihim ila syahid?" Wahai Rasulullah, kenapa semua orang-orang mukmin ditanya di alam kuburnya, kecuali orang yang mati syahid enggak ditanya tuh. Apa jawaban beliau? Kafa bi bariqati suyuf ala ra'sihi fitnatan. Cukuplah kelebatan pedang di atas kepalanya itu cukup menjadi fitnah terakhir. Dulu ya ketika perang itu kan pakai pedang, tombak, panah kan gitu ya. Ketika ada pedang berkelebat kita ngelok segini apa? Menghindar, ngeles. Itu bagi orang yang mentalnya gak kuat, bukannya ngelok, merem. Itu fitnah yang besar loh. Jangankan itu, begitu berhadap-hadapan dengan musuh masih jauh ratusan meter, tapi sudah kelihatan. Sangar-sangar, kejam-kejam, banyak, begitu teriak serang, lutut gemeter itu. Kalau mental gak kuat, lari dia dari medan perang. Dan itu dosa besar. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Salah satunya adalah tawalla yaumaz zuhab. Kabur dari medan perang. Dosa besar. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Hai orang-orang yang beriman, bila kalian sudah berjumpa dengan musuh di medan perang, jangan sekali-kali lari ke belakang. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa sa'at masira. Siapa orang yang lari ke belakang, kabur dari medan perang. Kecuali larinya itu sekedar strategi perang. Umpamanya kita lari agar dikejar musuh, kawan kita sudah siap menyergap, bikin jebakan.
Larinya itu bukan untuk kabur, strategi perang. Au mutahayyizan ila fi'atin, atau gabung dengan pasukan lain. Pasukan kita sudah habis, tinggal kita sendirian. Musuh ratusan orang, kan gak mungkin sendiri melawan ratusan orang. Lari tapi untuk gabung ke pasukan lain. Boleh kalau begitu. Siapa yang kabur dari medan perang faqad ba'a bi ghadabi minallah wa ma'wahu jahannam. Dia akan memperoleh murka dari Allah dan tempat dia di jahanam. Itu kalau lari dari medan perang. Karena itu situasi perang ujian yang luar biasa besar, dan itu fitnah terakhir. Kalau dulu masih agak mending, cuma berkelebat, cuma terang gitu, ketika dibacok, ditangkis terang, ada api yang keluar dari benturan pedang tersebut mungkin. Kalau sekarang kan lebih mengerikannya. Nyaris perang sekarang itu gak perlu orang, gak perlu pasukan. Cukup kayak main game aja. Pijit tombol, blung, rudal. Pijit tombol, pakai remote. Drone yang dikirim ribuan. Kan gitunya. Sekali mengeluarkan rudal, apinya, ledakannya lebih dahsyat daripada pedang manapun, kan gitu. Itu cukup menjadi fitnah yang terakhir dalam kehidupannya. Makanya ketika di alam kubur tidak lagi memperoleh fitnah kubur. Inilah golongan yang pertama yang selamat di alam kubur, yaitu apa? Para syuhada. Dengan catatan, ini catatannya yang tidak boleh dilupakan. Ketika jihadnya itu ikhlas li'ila'i kalimatillah. Untuk meninggikan kalimat Allah, bukan meninggikan dirinya. Untuk meraih ridho Allah, balasan dari Allah, ampunan, pahala dari Allah. Bukan ingin pujian orang, pengakuan orang, apresiasi orang, atau sanjungan orang. Bukan ingin beken, bukan ingin viral, bukan ingin terkenal sebagai pahlawan, sebagai mujahid, sebagai jagoan, sebagai orang yang kuat. Bukan. Karena ingat, sebuah hadis yang mengerikan. Saking mengerikannya itu, seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an ketika menyampaikan hadis ini sampai pingsan 3 kali loh. Nah, setelah pingsan 3 kali lalu beliau berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah thalatha. Manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat 3 orang. Pertama, orang yang mati syahid. Dipanggil lalu ditanya, limadza qutilta? Kenapa kamu terbunuh? Orang ini menjawab, qataltu fi sabilik hatta qutilt. Saya berperang di jalanmu ya Allah sampai saya terbunuh. Ngaku berperang di jalan Allah karena memang untuk membela agama Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu, gombal kamu. Para malaikat yang ada di sekitarnya juga menyatakan kadzabta, bohong kamu. Karena Allah tahu isi hati. Para malaikat yang mengatakan bohong tahu isi hati orang itu. Apakah seluruh malaikat? Wallahu a'lam. Tidak, tapi minimalnya malaikat pencatat tahu, raqib atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi kanan atid, kiri kanan raqib, kiri atid. Kata Nabi SAW, kalau seseorang man hamma bil hasanah, siapa orang yang punya niat melakukan kebaikan. Niat, ya diucapkan belum dilakukan. Dicatat oleh malaikat pencatat satu kebaikan. Berarti malaikat pencatat tahu niat orang, isi hati orang. Nah, ketika orang itu yang mati syahid ditanya, kenapa kamu terbunuh? Dia menjawab, saya berperang di jalanmu sampai terbunuh. Kata Allah, bohong. Kata malaikat, bohong.
qatalta li ayyuqala annaka jari faqad qil. Kamu betul berperang. Perangmu itu kamu niatkan agar kamu dikatakan jari. Jari itu pemberani. Jari itu hebat, kuat, pahlawan gitu loh. Ingin viral, ingin beken, ingin terkenal, ingin kaceluk, ka awun-awun, ka koncara, ka janapria. Itu viral bahasa Sundanya. Faqad qila dzalik, dan pujian itu sudah dikatakan orang kepadamu. Si anu hebat, pahlawan kita, jagoan luar biasa. Sesuai dengan apa yang dicita-citakan orang itu dalam jihadnya. Apa yang terjadi? Allah merintahkan agar orang itu diseret pada wajahnya, belebong dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Itu kalau jihadnya tidak ikhlas. Jihadnya untuk dunia. Dalam bentuk apa dunia itu? Apa aja. Termasuk dalam bentuk ingin dipuji, ingin terkenal, ingin beken, ingin viral sebagai orang yang hebat. Maka itu membinasakan. Jadi syahid yang bisa menyelamatkan orang dari azab kubur, dari fitnah kubur, apalagi di akhirat dari azab neraka adalah syahid yang ikhlas. Mari li'ilai kalimatillah liwajhillah, untuk memperoleh wajah Allah, untuk memperoleh apa-apa yang ada di sisi Allah. Inilah orang pertama yang selamat di alam kubur, selamat dari fitnah kubur, selamat dari azab kubur, dan memperoleh nikmat kubur. Apa nikmat kuburnya? Bagi orang yang mati syahid, dia akan menjelma menjadi burung hijau lalu berterbangan di taman-taman surga. Enaknya luar biasa ya. Kedua, tapi ini tidak boleh direncanakan. Poin kedua ini tidak boleh disengaja, di-planning, diagendakan. Yaitu orang yang mati di malam Jumat atau hari Jumat. Matinya alami. Kalau disengaja, nanti malam Jumat. Siapkan tambang. Siapkan baygon. Aduh ini merek, sorry. Siapkan racun. Ba'da Isa, lak. Malam Jumat. Itu mah konyol. Itu mah bunuh diri. Nggak boleh, dosa besar. Adapun orang yang mati malam Jumat dan hari Jumat secara alami, ya mereka memperoleh jaminan selamat dari fitnah kubur. Sebagaimana diterangkan salah satunya dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Berkata Rasul alaihi salatu wasalam, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidak ada seorang pun muslim yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan menyelamatkan dia dari fitnah kubur. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan yang lain-lain, dan keseluruhan sanad dari hadis-hadis tadi sanadnya hasan. Hasan termasuk yang makbul di kalangan para ulama ahli hadis. Hasan itu di bawah sahih, tapi di atas dhaif, ya. Ada orang yang menyanggah ini dengan logika. Gimana kalau orang itu orang kafir? Gimana kalau orang itu ahli maksiat? Kan gitu. Mati hari Jumat, kan gitu. Padahal tadi dijelaskan mamin muslimin, tidak ada seorang pun muslim. Kalau orang kafir nggak berlaku itu. Ini muslim tuh. Terus bagaimana kalau muslim itu ahli maksiat?
Sehari-harinya seolah-olah nggak rela kalau ada orang matinya baik. Ada orang terkenal public figure tapi terkenal juga dengan kemaksiatannya. Dia tukang narkoba, dia tukang mabuk, dia tukang ini, tukang itu. Matinya hari Jumat loh. Kok gitu ya? Seolah-olah nggak rela karena ada orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Syekh Al-Albani rahimahullah kitab Ahkamul Janaiz membahas alamatu husnul khatimah, tanda-tanda husnul khatimah. Salah satunya adalah mati malam Jumat atau hari Jumat. Siapa yang mematikan seorang itu malam Jumat atau hari Jumat siapa? Allah, yang ngaturnya Allah. Kematian setiap orang itu sudah ditentukan, nggak bisa ditunda, nggak bisa dipercepat, nggak bisa dirubah waktunya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajalnya nggak bisa diundurkan, nggak bisa dipajukan. Allah yang telah menentukan. Mati itu bukan karena penyakit, bukan karena usia, bukan karena ini itu, tapi karena ajalnya memang sudah tiba. Penyebabnya beragam. Allah yang ngatur. Termasuk waktu mati seorang hari Jumat, malam Jumat atau di hari lain, Allah yang ngatur. Lalu orang-orang yang layak Allah akan matikan dalam sebaik-baik keadaan, namanya husnul khatimah. Termasuk yang mati hari Jumat, ya. Nah, kalau ada ahli maksiat, kau matinya hari Jumat, malam Jumat, terus disolatkan oleh ribuan orang. Ada kan yang begitu? Ada. Kau nggak rela, masa sih ahli maksiat? Nah, yang kita tahu ketika dia bermaksiat, diekspos kemaksiatan kita tahu. Tapi sebelum mati, sakit, menjelang kematiannya, kita nggak tahu apa yang dia lakukan. Mungkin dia tobat, merenungi nasibnya, ke dosa-dosanya, lalu dia tobat, menangis, lalu dia menyesali semua perbuatannya. Di akhir hayatnya dia ibadah, sedang ibadah geletuk maut pada hari Jumat atau mana, atau malam Jumat. Itu husnul khatimah. Jadi syukuri, ikut berbahagia, jangan dengki, jangan hasad, jangan iri. Kalau ada ahli maksiat ternyata husnul khatimah, alhamdulillah. Salah satu saudara kita Allah selamatkan dari murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang mati malam Jumat, hari Jumat, itu anugerah Allah yang Allah berikan kepada dia. Matilah hari Jumat atau malam Jumat. Tapi jangan sengaja direkayasa. Setiap malam Jumat siapkan tambang, gurawil. Itu konyol itu ya. Bunuh diri namanya. Inilah yang kedua. Orang itu akan selamat dari fitnah kubur. Selamat dari fitnah kubur otomatis selamat dari azab kubur. Ketiga, ini juga nggak boleh direkayasa, nggak boleh disengaja, tidak boleh juga direncanakan. Ketiga yang akan selamat juga di alam kuburnya adalah orang yang mati karena mencret wae, sakit perut. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis dari Abdullah bin Yassar. Abdullah bin Yassar seorang tabi'in. Dia berkata, kuntu jalisan wa Sulaiman bin Sard wa Khalid bin Urfatah fadzakaru anna rajulan tuwfiya mata bi batnihi fa idza huma yastahyan ay yakuna syahida janazatihi
Aku sedang duduk di samping dua orang sahabat. Dua orang sahabat Nabi. Yang pertama namanya Sulaiman bin Surad. Yang kedua Khalid bin Urfuthah. Jadi bertiga tuh duduk-duduk tuh. Tiba-tiba ada orang-orang memberitakan seseorang mati karena menwa. Apa tadi menwa teh? Mencret wae. Tiba-tiba kedua orang ini sangat ingin melihat jenazahnya. Faqala ahaduhuma lil akhar, berkatalah salah satu di antara dua orang ini. Alam yaqul Rasul sallallahu alaihi wasallam may yaqtuluhu batnuhu falan yu'adzaba fi qabrih. Bukankah dulu pernah Rasul SAW berkata, siapa orang yang mati karena sakit perut, maka dia tidak akan diazab di alam kuburnya. Maka yang satu menjawab, bala, iya benar. Dalam riwayatin, sodaqta, benar engkau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan juga Imam At-Tirmidzi. Kata Imam At-Tirmidzi hadis ini hasan. Termasuk Imam Ibn Hibban meriwayatkan hadis dalam kitab sahihnya. Juga Imam Abu Daud At-Tayyalisi dan Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya dengan sanad yang sahih. Yang menjadi dalil orang yang mati karena sakit perut, dia tidak akan diazab di alam kuburnya. Tapi sekali lagi jangan direncanakan. Karena ingin mati sakit perut, nyayur cabai terus. Bikin sambal, lalapnya cabai gendot. Sampai panas perutnya. Setiap hari beli cabai yang levelnya paling tinggi, level berapa? 50. Level kepedesannya itu. Sampai melilit-lilit perutnya. Alhamdulillah, mati ya Allah, mati ya. Itu mah bunuh diri sama dengan yang tadi. Kita wajib menghindari keburukan, menghindari kematian, menghindari musibah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Ya boleh. Ketika Nabi SAW menyatakan man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa orang yang membenci pertemuan dengan Allah, Allah juga benci bertemu dengannya. Ini salah satu penggalan kalimat dari hadis yang panjang. Riwayat Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Aisyah ketika mendengar perkataan ini salah faham. Bertemu dengan Allah itu dalam pandangan Aisyah, mungkin dalam pandangan kita juga. Langsung tercetus dalam hati kita, oh bertemu dengan Allah itu mati, kan gitu ya. Lalu Aisyah menyatakan, ya Rasulullah akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, apakah benci berjumpa dengan Allah itu membenci kematian? Padahal kita semua benci kematian. Jadi boleh kita membenci kematian dan menghindari kematian. Kalau sakit silakan berobat. Kalau ada umpamanya kita mau nyebrang jalan rame, nyebrang jangan merem. Tapi ya melek, hindarkan. Ada yang mau nabrak, yang nyabat, hindarkan. Jadi wajib kita hindarkan kematian. Walaupun kematiannya itu dianggap husnul khatimah seperti hari Jumat, malam Jumat. Seperti sakit perut tadi. Biar matinya sakit perut, sehari-hari makannya cabai terus. Tiada hari tanpa cabai. Nggak boleh. Jadi mati sakit perut itu karena penyakit. Para ulama menganalisa apa hubungannya sakit perut dengan keselamatan dari azab kubur. Salah satu penjelasan mereka adalah
Sakit perut ini sakit yang penderitaannya luar biasa sampai mati makanya. Nah, semua penderitaan sakit secara fisik ataupun psikis itu apa? Menggugurkan dosa. Banyak sedikitnya dosa yang gugur berbanding lurus dengan kadar penderitaan yang dia alami ketika sakit. Karena itulah, maka karena sakit perut yang menyebabkan kematian ya, melahirkan rasa sakit melilit-lilit kayak diperes-peres itu ususnya gitu, mungkin teriak-teriak, mungkin kata orang Sunda mah gogolenteran gitu toh, gugulingan gitu toh, saking sakitnya nggak bisa ditahan sampai mati, itu menggugurkan sisa dosa yang ada. Padahal azab kubur lahir karena dosa. Karena dosanya sudah terhapus dengan penderitaannya ketika sakit perut, habis. Maka dia tidak akan lagi diazab di alam kuburnya. Inilah golongan ketiga yang akan selamat dari azab kubur. Yang pertama yang mati syahid. Kedua yang mati hari Jumat atau malam Jumat. Ketiga mati karena sakit perut. Yang keempat, nah ini bisa kita lakukan nih. Yaitu alladzi mata murabitan fi sabilillah. Orang yang mati dalam keadaan murabit di jalan Allah. Murabatah. Perbuatannya, pekerjaannya disebut murabatah. Orangnya, fa'ilnya, subjeknya murabit. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat terakhir, ayat yang ke-200. Ya ayyuhalladzina amanu sbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Sabarnya bukan sabar biasa. Wasabiru, kuatkan kesabaran kalian. Kesabaran itu sebuah amal soleh yang kita harus bersabar di atas kesabaran. Sabar di atas sabar. Karena kalau tidak sabar di atas kesabaran, bisa berhenti sabarnya ya. Bisa nggak sabar lagi. Makanya kuatkan kesabaran kalian. Ya ayyuhalladzina amanu sbiru wassabiru warabitu. Hai orang-orang beriman, bersabarlah kalian, kuatkan kesabaran kalian dan rabitu. Bermurabatahlah kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun. Apa itu murabatah? Ar-ribat atau murabatah adalah al-mulazamatu fi sabilillah. Ma'khudatun min rabdil khail. Thumma sumya kullu mulazimin min thughuril muslimin murabitan. Farisan kana aw rajilan. Wal lafdhah ma'khudatun min ar-ribat. Ribat atau murabatah adalah selalu berada atau sedang berada di jalan Allah. Diambil dari kata rabatul khail, pengikat tali kekang kuda. Maka segala tugas yang mengikat kaum muslimin untuk kepentingan umum disebut murabitan. Baik dia berkendaraan atau berjalan kaki atau diam. Ada gitu yang diam tapi berjaga di jalan. Ada banyak. Ketika perang kan hanya siang hari. Malam hari mah istirahat. Dan bukan robot atau orang tanya. Robot juga harus dicas. Malamnya istirahat di tenda masing-masing agar tidak ada penyelundup musuh yang masuk. Ada yang piket kan? Berjaga-jaga. Itu murabit. Diam duduk tapi mengawasi, kadang jalan-jalan.
Suntuk nggak tuh orang? Suntuk bingit loh. Ya, menunggu dengan resiko nyawa. Kalau ada musuh nyergap kan diam-diam pasti bisa mati. Terus penjaga di border tuh. Apa border tuh? Di perbatasan antara negara kita dengan negara orang, ada perbatasan itu kan dijaga. Bersenjata enggak? Iya bersenjata lah. Kalau ada musuh nyelundup kan harus ditembak. Ya resikonya nyawa. Bahasa kitanya ngeronda, piket, menjaga kemaslahatan keamanan umum, itu murabatah. Itu sejenis dengan jihad. Kalau jihad mah perang langsung, ini mah menjaga keamanan umumnya kaum muslimin. Orang yang sedang murabatah lalu mati. Mungkin ada musuh yang menyergap. Kadang-kadang untuk menumpukan penjaga tidak harus orang, tapi dari jauh sekarang ada sniper ya. Kalau zaman baheula mah sama panah dari kejauhan. Bluk. Gak ketahuan tiba-tiba blek saja. Setelah semua mati baru orangnya masuk. Jadi resikonya apa? Nyawa. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diterima dari Fadalah bin Ubaid, kata beliau, kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi illa alladhi mata murabitan fi sabilillah fa innahu yumna lahu amaluhu yaumal qiyamah wa ya'manu fitnatal qabr. Semua orang yang mati amalnya ditutup dengan kondisi ketika mati. Sudah, gak ada lagi pahala yang ngalir. Kecuali orang yang mati dalam keadaan meronda di jalan Allah. Karena sesungguhnya amalannya itu terus berkembang sampai hari kiamat. Jadi amalan terakhir yang dia lakukan ketika meronda menjaga keamanan kaum muslimin itu tidak putus sampai di sana. Terus berkembang sampai mengalir terus ke alam kuburnya sampai hari kiamat. Terus kata Nabi SAW akan diamankan dia dari fitnah kubur. Ini yang menjadi dalil orang tersebut selamat dari alam kubur, dari fitnah kubur dan azab kubur, dan akan memperoleh nikmat kubur. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Daud, dan sanad hadis ini sahih sebagaimana diterangkan dalam kitab Mishkatul Masabih. Apa bisa ini berlaku sekali? Ya bisa kalau ada pekerjaan seperti itu. Intinya murabit juga berlaku bagi setiap orang yang menjaga aset umat. Umpamanya ini di masjid, ini kan aset umat. Ini tempat atau markas ibadah amal soleh yang dilakukan di masjid apa? Sholat, ngaji, baca Quran, berdoa, infak, sedekah, itu saja sudah. Dan di sini banyak aset berharga milik umat. Ada fasilitas berupa AC. Berharga nggak AC? Bisa dicuri? Bisa. Lampu-lampunya, copotin aja satu dijual berapa? 10.000. Ada berapa ratus? Apalagi yang berharga di sini? Karpet. Banyak. Kencleng tuh. Ada kencleng masjid yang dicuri banyak tuh. Jadi kalau tidak dijaga bisa kebobolan. Sampai lahir pertanyaan kepada para masyayikh, bagaimana suatu kantor, sebab banyak kejadian di Jakarta pernah tuh. Kantor-kantor dakwah, pusat dakwah. Gak ada perempuan. Semua laki-laki, satpam laki-laki. Pas Jumat, satpamnya Jumatan. Pulang Jumat jebol. Komputer semua diambil, brankas semua dibongkar. Karena si pencurinya survei duluan gitu, setiap Jumat kosong nih. Dan ada waktu setengah jam, kan Jumatan rata-rata setengah jaman ya. Setengah jam cukup untuk membobol.
Akhirnya tanya ke Mas Syekh, boleh nggak satpam tidak Jumatan? Lahir fatwa, boleh. Demi kemaslahatan umat atau aset umat. Murabit itu namanya. Apalagi malam hari harus ada satpam, harus. Kalau enggak, jebol itu. Satpam beresiko mati, beresiko rampok. Ya. Dan seterusnya. Asal dengan catatan. Harus bergiliran. Kalau ada satpam 3-4 orang yang tidak Jumatannya bergiliran. Jangan si itu terus gitu. Diatur. Jadi inilah golongan yang keempat yang akan selamat dari azab kubur. Coba sebutkan satu-satu lagi 4. Pertama orang yang mati syahid. Kedua orang yang mati hari Jumat malam Jumat. Ketiga orang yang mati menwa. Keempat yang mati dalam keadaan ngeronda di jalan Allah. Ya, itulah 4 golongan manusia yang akan selamat di alam kubur. Cukup sampai di sini di pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjut bulan yang akan datang. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Biasanya di sini pakai WA ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Batas mati malam Jumat itu mulai jam berapa? Kalau meninggalnya hari Kamis siang jam 11 apakah termasuk Jumat? Ya enggak, kalau hari Kamis ya Kamis. Batasannya pas maghrib. Malam Jumat maghrib itu sudah masuk hari Jumat sampai hari Jumat sebelum maghrib malam Sabtu, sebelum malam Sabtu ya, maghrib ke maghrib. Tapi sekali lagi jangan direncanakan. Apakah yang dimaksud dengan laknat Allah baik dunia maupun akhirat di alam kubur? Ya. Makna laknat adalah al-matrud min rahmatillah. Terusir, terjauhkan dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu berupa apa? Berupa ampunan, pahala, keridhaan, surga. Yang dilaknat dijauhkan. Nggak akan dapat ampunan, nggak dapat surga, nggak dapat pahala, nggak dapat keridhaan. Yang didapat adalah murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Siapa yang terlaknat dipastikan dapat azab, dapat murka dari Allah. Apakah ada doa khusus yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bisa mati pada hari Jumat atau di Madinah agar dapat syafaat? Kalau secara spesifik hari Jumat, malam Jumat atau di Madinah enggak. Tapi kita bisa meminta mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena husnul khatimah tidak hanya malam Jumat, hari Jumat di Madinah, tidak. Mati di Madinah tapi sebagai munafik kan banyak. Jadi mati di Madinah tidak ada keutamaan. Yang ada keutamaan diisyaratkan oleh sebagian ulama dari satu hadis, kalau dikuburkan di Baqi itu. Bukan mati di Madinah. Yang mati di Madinah tapi dikuburkan di yang lain nggak ada keutamaan. Tapi di Baqi ada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Allahumma gfir li ahlil Baqi gharqad. Ya Allah ampuni para penghuni Baqi gharqad.
Sebagian ulama menyatakan itu doa khusus untuk orang yang dikuburkan di Baqi ketika Nabi berdoa begitu. Yaitu para sahabat. Tapi sebagian ulama lain seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan ini berlaku sampai hari kiamat. Siapapun yang dikuburkan di Baqi kena dengan doa ini. Walaupun matinya sekarang, dikuburkan di Baqi. Baqi itu di samping Masjid Nabawi di Madinah, ya kena doa ini. Jadi yang keutamaannya adalah dikuburkan di mana? Di Baqi, bukan matinya di Madinah. Ada orang mati di Madinah tapi tidak dikuburkan di Baqi? Ada banyak, ya. Jadi berdoalah agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Syekh Al-Utsaimin memberi doa-doa ini tidak ada dalam hadis yang sahih. Tapi tarkib atau susunan kalimatnya ini bagus. Allahumma rzuqna husnal khatimah waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, rizkikan kepadaku mati dalam keadaan husnul khatimah dan jadikan aku dengan rahmatmu sebagai salah seorang penghuni surga. Bagus doa ini dibaca, ya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu doa minta agar istiqamah sampai wafat. Wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Baca dalam sujud, Allahumma rzuqni husnul khatimah waj'alni birahmatika min ahlil jannah, ya. Apakah penyakit perut yang dimaksud termasuk sakit di organ tubuh lain di perut, bukan diare? Iya, pokoknya sekitar perut. Bisa diare, bisa mahnya enggak? Mah parah enggak? Ya kalau parah. Bisa muntah-muntah. Ada orang yang mati karena mah banyak, ya. Pokoknya sakit di sekitar perut. Waktunya nggak akan cukup, jangan ada lagi yang bertanya. Ini sudah terlalu banyak. Termasuk kanker usus perut bukan? Kita sebagai aparat pemerintah, ada aparat di sini. Apabila meninggal karena menjaga pengamanan demo dari masyarakat, apakah termasuk mati syahid? Kalau yang dijaganya aset pemerintah, aset umum, fasilitas umum yang dibutuhkan banyak orang, ya harus dijaga lah. Kan di kepolisian ada bidang khusus menjaga aset negara kan, khusus. Seperti apa namanya PLTU gitu. PLN kayak gitu. Kalau itu disabotase, mati sekota tuh listriknya maksudnya. Kalau listrik mati sekota lumpuh semuanya itu. Termasuk apa? Termasuk persenjataan militer kan ada yang digerakkan oleh listrik ya. Mati total. Maka salah satu fasilitas vital yang diincar oleh musuh itu tuh. Itu wajib dijaga, ya wajib dijaga. Menjaganya gimana? Berpahala? Ya berlah. Ya, karena untuk kemaslahatan umum, untuk kepentingan umum. Termasuk dari para pendemo. Enggak, mungkin bukan murni pendemo karena selalu ada yang menunggangi ya. Karena demo-demo kemarin itu yang bikin ulah, bukan ulah bahasa Sunda. Yang bikin rusuh bukan pendemonya, tapi itu banyak penyelundup. Ya, fasilitas umum yang tidak ada kaitan dengan kasus. Kan kasusnya anggota dewannya, tapi yang dirusak apa? Shelter bis kayak gitu. Apaan coba? Orangnya yang bikin rusuhnya aman, selamat sampai sekarang. Orangnya ya, bukan rumahnya. Tapi yang lain yang gak ada kaitannya rusak.
Sampai ada video tiba-tiba datang segerombolan orang ngerusak shelter pakai motor, pakai bom molotov, kabur saja. Itu mah bukan demo, tapi dilakukan di tengah-tengah maraknya demo. Wajib dijaga, wajib dijaga. Siapa yang berkewajiban? Ya yang ditugaskan dan dibayar untuk itu, para aparat. Melaksanakannya ibadahlah karena untuk kepentingan umum, ya. Banyak yang serupa pertanyaannya. Bagaimana orang yang bekerja di pengeboman di darat? La ilaha illallah. Ngebom apa? Bagaimana orang yang bekerja di pengeboran. Pengeboran di darat atau lepas pantai saat waktu Jumatan dan tidak bisa ditinggalkan pekerjaan tersebut. Apakah termasuk muraqib? Ini swasta ya? Enggak. Kalau untuk kepentingan swasta pribadi berarti ya. Bukan untuk kepentingan umum. Nah sekarang kalau umpamanya orang melakukan sebuah pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan walaupun Jumat. Contoh dokter bedah, mengoperasi, ada pasien. Harus dioperasi hari Jumat jam 11. Kalau enggak mati nih orang. Akhirnya dioperasi. 3 jam dari jam 11 sampai jam 2. Nggak Jumatan. Kalau saya Jumatan dulu. Ditinggal pasien mati itu. Boleh dia tidak Jumatan. Terus apa yang harus dilakukan? Salat duhur nanti ya. Kalau sampai jam 4 baru selesai jamak dengan asar. Nah, jadi kalau ada uzur yang doruri seperti itu boleh meninggalkan Jumatan dan diganti dengan sholat duhur. Apakah termasuk bersabar dengan mengajarkan Al-Quran setiap hari kepada anak? Karena memang susah mengajari anak kecil baca Al-Quran dan menghafalkan Quran merenya. Iya, sabar. Kata Imam Ibnu Qayyim, wajib dilakukan di 4 level. Pertama, sabar ketika belajar. Kalau nggak sabar bisa berhenti. Susah gitu, malas. Hese apa gancang, poho. Susah hafal, mudah lupa. Susah fahamnya karena liar. Akhirnya berhenti kalau nggak sabar. Wajib sabar. Kedua, sabar dalam mengamalkan ilmu. Karena mengamalkan ilmu banyak juga kendala. Eksternal ataupun internal. Internal ya ada rasa malas. Ada godaan setan, ada gangguan duniawi dengan teman-teman, macam-macam lah. Kalau nggak sabar bisa berhenti beramal. Nah, ketiga bersabar ketika mendakwahkan ilmu atau mengajarkan ilmu. Itu resikonya lebih besar karena bergesekan dengan kepentingan banyak orang. Mengajarkan ilmu kalau muridnya belet. Belet itu apa? Ya bodoh lah gitu. Kurang daya tangkapnya, itu bisa emosi juga, ya enggak? Saya pernah waktu itu istri saya ngajar anak tetangga. Itu Al-Fatihah, Maliki Yaumidin, yau itu wayu lagi. Maliki, yau, wayu, yau, wayu. Ya, yau, wayu. Sampai kita yang dengarnya juga ikut kesel. Tapi ya dileukeunnan kumaha deui ya tuh, sabar ya, doakan. Doa guru ke murid itu mustajab ya. Doakan. Terus si muridnya juga stres, susah paham itu stres. Kasih support.
Tenang, sabar. Paling geheula hate mah hayo ngagetok. Diusapan yang sabar ya. Nanti kamu juga bisa insya Allah. Dulu juga saya begitu gitu padahal henteu. Nah, nanti anak itu tetap tidak putus asa. Kalau umpah dasar berat kamu, besoknya nggak akan datang lagi dia. Stres dengan kondisi yang dia alami ya. Ya sabar. Di dalam kesabaran tersebut banyak pahala. Tahu Imam Al-Kisai, seorang ulama ahli nahu. Nah beliau itu susah belajar nahu. Karena nahu gramatika bahasa Arab. Walaupun dia orang Arab. Orang Arab belajar nahu, belajarlah. Kalau enggak mah tuh enggak akan bisa. Kita pintar berbahasa Indonesia. Belajar nggak tata bahasa Indonesia? Belajar. Walaupun ahli bahasa Indonesia sehari-hari kita ngomong, apakah nilai bahasa Indonesia pasti 10? Enggak. Ada yang merah? Ngaku lah. Ada. Tata bahasa itu lain dengan percakapan. Orang Arab apakah semua pintar nahu? Enggak, banyak orang Indonesia yang lebih pintar nahu daripada orang Arab. Walaupun ngomong pasti kalah. Imam Al-Kisai belajar nahu enggak faham-faham. Putus asa beliau. Ini diceritakan oleh banyak ulama. Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Awliya. Syekh Al-Utsaimin mengutip kisah ini dalam Kitabul Ilmi. Nah, ketika merenung di kamar, apa yang akan dia lakukan? Mau berhenti belajar nahu. Beliau melihat ada seekor semut di bawah. Menggigit makanan, naik ke atas dinding, mau membawa ke sarangnya di atap. Tapi karena kuenya, makanannya lebih besar dari badannya, baru sejengkal, jatuh. Bangkit lagi, gigit lagi, naik. Sekarang 2 jengkal, jatuh lagi. Gigit lagi, naik lagi 3 jengkal. Terus entah berapa puluh kali. Sampai akhirnya dia tiba di atap. Kata dia, hadhihin namlah muthabirah. Ini, semut ini muthabir. Muthabir itu ulat. Dia tidak putus asa. Trial and error, berpuluh-puluh kali. Tapi semakin percobaan dilakukan, semakin tinggi hasilnya. Sampai akhirnya tiba di atap. Kalau dalam 10 kali jatuh, capek sudah aja, dia gak akan sampai kepada tujuan. Kata dia, kalau semut bisa seulet itu, kenapa saya tidak? Maka semangatnya pulih kembali, lalu dia belajar lagi, sampai menjadi imam di bidang nahu. Padahal tadinya sudah putus asa, ya. Nah ini perlunya muthabarah. Makanya Syekh Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi, di antara adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah al-muthabarah. Al-muthabarah itu ulet. Tidak cepat putus asa, tidak cepat berhenti karena ada kendala ya. Termasuk mengajar wajib sabar. Ana baru belajar manhaj salaf. Mohon referensi kitab sunnah yang harus saya pelajari untuk pemula. Belajar akidah dulu ya, yang mendasar seperti tadi. Belajar kitab Al-Usul Tsalasah dengan syarahnya. Jangan baca sendiri, ikuti kajian kitab tersebut oleh para ustadz ya. Belajar kemudian kitab Tauhid beserta syarahnya, bisa Fathul Majid, bisa Al-Qaul Mufid, Ta'liq ala Kitab Tauhid, bisa. Nah, setiap hari Jumat sore saya mengajar kitab Tauhid, tapi dari kitab Al-Qaulul Farid. Jumat kemarin sore ya, itu baru awal-awal. Nah, kitab Tauhid itu ada 2 kitab sebelum sudah selesai saya bahas.
Pertama Fathul Majid dulu, yang kedua Al-Qaul Mufid fi Ta'liq ala Kitab Syaikhul Utsaimin. Sudah selesai itu. Sekarang masuk ke Al-Qaul Farid ya. Itu dasar sebenarnya. Cuma syarahnya itu mendalam, bagus ya. Intinya jangan baca sendiri tapi ikuti kajiannya, tanya kalau tidak paham. Niat sholat sunnah bisa digabung nggak dengan sholat lainnya? Tergantung. Kalau sama dalam segala hal, hukumnya sama, sunnah. Waktunya sama, tata caranya sama, boleh. Seperti umpamanya tahiyatul masjid dengan umpamanya rawatib. Cukup satu saja. Karena Nabi SAW menyatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya, idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlisanna hatta yusalliya rakaatain. Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan dulu duduk sebelum dia salat 2 rakaat. Salat apa? Pokoknya salat 2 rakaat yang disyariatkan saat itu. Ternyata rawatib, udah qobla umpamanya. Lakukan qobla, itu sudah mengamalkan hadis tadi. Kecuali kalau saat itu tidak ada sholat sunat yang disyariatkan, umpamanya jam segini masuk masjid. Nggak ada sholat apapun yang disyariatkan, duha sudah umpamanya. Masuk masjid, nah silakan sholat 2 rakaat untuk melaksanakan hadis ini. Kemudian para ulama menyebut itu dengan tahiyatul masjid ya. Adapun kalau hukumnya berbeda, satu sunnah satu wajib, pas kita subuh masuk ke masjid, sholat 2 rakaat, pulang aja. Sholat apa? Itu sholat syukur wudu, qobla, terus tahiyatul masjid, terus sholat subuh sekalian. Karena semuanya 2 rakaat dan semuanya sama. Apa namanya? Waktunya, tempatnya, cara-cara semuanya. Nggak boleh seperti itu. Karena berbeda hukum. Apakah wanita yang mati karena proses melahirkan termasuk mati karena sakit perut? Enggak, karena melahirkan. Tapi itu termasuk syahid. Jadi termasuk husnul khotimah, mati karena pertama melahirkan baik sebelum kelahiran, ketika proses melahirkan, atau setelahnya. Setelah melahirkan selamat, nifas, pendarahan, 2-3 hari kemudian mati, masuk syahid. Atau ketika hamil, umpamanya 6 bulan kemudian mati karena penyebab kehamilannya. Ya itu semuanya syahid. Tapi jangan direkayasa. Aduh, ada yang dipoto segala nih. Ditulis di kertas lalu dipoto. Bisakah kita mendapatkan mati syahid walau tidak dalam berjuang di medan perang? Adakah bentuk lain yang mati syahid? Ada ya, beberapa bentuk mati syahid. Kata Nabi SAW, ma ta'udduna syuhada alaikum. Menurut kalian orang yang mati syahid itu siapa? Kata para sahabat, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh di jalan Allah, dia syahid. Maka kata Nabi SAW, idzan syuhada ummati laqalil. Kalau begitu orang yang mati syahid di kalangan umatku sedikit dong. Karena gak semua orang berperang. Dan tidak semua yang berperang mati. Ada gak yang berperang tapi selamat? Banyak. Lalu Nabi menyatakan, siapa orang yang mati karena sakit perut, dia syahid. Siapa orang yang mati karena kanker, syahid. Siapa orang yang mati karena penyakit paru-paru, syahid. Siapa yang mati tenggelam, syahid. Siapa yang mati terbakar, syahid. Siapa yang mati terkena reruntuhan, syahid. Tapi sekali lagi jangan disengaja. Oh, ini ada kebakaran, bers saja masuk.
Di lautan nyebur walaupun nggak bisa berenang karena mati tenggelam syahid. Itu konyol. Ya. Ini ada gedung mau runtuh, sudah dipasangi dinamit. Masuk biar terkena keruntuhan. Itu bunuh diri namanya ya. Jadi banyak status mati syahid di dalam pandangan Islam, tidak hanya berperang di jalan Allah. Kalau kita telah melakukan dosa besar tapi telah bertobat, apa masih ada siksa kubur? Tidak. Kalau orang bertobat, tubu ilallahi taubatan nasu'asa ayyukafiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Tobatlah kalian dengan sebenarnya tobat, Allah akan hapus dosa-dosa kalian. Yang dihapus itu 3. Pertama, catatan. Gak akan ada lagi, sudah terhapus. Kedua, azab yang tadinya akan diberikan kepada dia. Baik di alam kubur apalagi di akhirat. Itu juga dihapus, di cancel. Ketiga, athar sayyi'ah minadz-dzunub. Dampak buruk dari dosa juga dihapus. Dampak buruknya apa? Kerasnya hati, malasnya ibadah, semangat kepada maksiat, itu dampak buruk dari dosa. Itu juga dihapus. Termasuk salah satu dampak buruk dari dosa, tertahan rizkinya gitu, tertahan barokah dari hidupnya. Itu akan dibuka lagi ya. Jadi termasuk azab kubur, kalau sudah tobat dia akan selamat insyaallah. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.